Topeng mungkin. Mau pakai topeng? Ini pakai topeng. Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Hola netizen yang tercinta, owner Daviana Skincare saat ini jadi sorotan setelah produknya diuji lab oleh dokter detektif atau doktif. Tapi bukannya malah meminta maaf dan menjadikan pelajaran ataupun berterima kasih, owner Daviana ini malah menyindir doktif. Sebenarnya tidak hanya owner Daviana saja, melainkan banyak owner lain yang geger dibuat oleh doktif setelah direview lewat hasil uji lab. Banyak owner-owner skincare yang diduga sudah melakukan overclaim. Bahkan tidak hanya itu, karena konten doktif ini bisa membuka fakta tentang dunia perskincarean. Menyinggung soal Daviana Skincare, doktif melakukan uji lab beberapa produknya. Salah satu produknya yang sangat laris dan bikin gembar menguak fakta yang mengejutkan. Pasalnya, apa yang dikatakan oleh owner Daviana ini pada kenyataannya sangat berbeda dengan fakta. Doktif membeberkan hasil lab produk retinol dari Daviana Skincare yang dianggap overclaim. Ini karena apa yang disampaikan ke customernya tidak sama dengan hasil uji lab. Hingga saat ini, Daviana Skincare menjadi sorotan publik. Sontak saja video tersebut viral dan mencuri banyak perhatian. Namun, ownernya tampak santai meski beberapa waktu lalu juga sempat membuat surat terbuka permintaan maaf. Aduh, panas. Produk apa sih yang bikin panas? Topeng mungkin. Mau pakai topeng? Ini pakai topeng. Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Oh, kamu dokter detektif. Anak emas, kita ambiarin. Siap-siap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertama, itu nggak lucu banget. Kedua, karena kasus dokter detektif lo dituduh menipu, overclaim. Dan klarifikasi yang bisa lo lakukan adalah candaan lo yang nggak lucu. Ini kritik untuk Daviana ya. Ini adalah salah satu contoh klarifikasi yang bisa kamu buat. Sangat profesional, menyampaikan apresiasi, menerima kritikan. Karena masukin di lab tuh mahal. Dokter detektif tuh bilang kalau ini bisa jadi bukan 100% kesalahan brand owner. Bisa jadi mereka tuh di-prank sama maklon gitu kan. Dan respon dari Daviana itu sangat tidak menunjukkan profesionalisme dan integritas dia sebagai entrepreneur. Sebagai owner brand, this is not about you mbak, tapi ini tentang customer loh, uangnya mereka. Gimana orang mau belanja lagi ke kamu kalau masalah seserius ini dibuat selengean, dibuat bercanda yang nggak lucu sama sekali. Kayak nggak habis pikir sama ownernya sih. Apa itu tabayun? Dahulukan sindir-sindiran dan ngata-ngatain dulu daripada klarifikasi dengan jelas. Terdetektif nggak ngajak gelut loh. Dia nge-review baik-baik as konsumen, dan konsumen tuh punya hak untuk mempertanyakan produk yang dia beli. Dan udah dibilang juga sama dokter detektif kalau owner mungkin nggak ngerti. Ya, sebagian besar owner skincare di Indonesia lebih ngencengin marketing, dan mereka juga nggak punya background kefarmasian ya. Kalau nggak ngerti tuh rekrut orang yang bisa baca data. Kalau nggak percaya sama data dari pabriknya, kamu bisa uji di luar pabriknya. Tapi itu kan mahal ya, biaya lagi. Belum lagi kalau setiap batch diproduksi harus uji lab di luar. Padahal seharusnya quality check itu di pabriknya sendiri. Itu sebabnya sebelum produksi carilah maklon yang terpercaya. Oh my god, oh my god. Kali ini gue bener-bener ngelihat peperangan di dunia nyata, tapi bukan peperangan kontak fisik. Peperangan antar brand-brand skincare. Cuma bedanya ini peperangan agak kurang seimbang ya. Yang di kubu sana itu dokter-dokter, yang di kubu sono gak tahu, gue juga kagak kenal gitu. Tapi apakah ini sebuah peperangan yang akan punya ujung, dan siapakah pemenangnya? Tulis di kolom komentar. Aduh, by the way, gue gak pernah tahu itu brand Daviana Skincare. What the hell? Buat lu yang pernah pakai Daviana Skincare, please tulis di kolom komentar. Siapa yang make? Ini brand apa? Skincare atau apa sih? Oh my god, Melvin. What the hell, Melvin?
banyak banget owner skincare jadi-jadian gitu, ya kan? Yang kerjaannya cuman flexing doang gitu. Pokoknya kalau misalnya mereka itu punya brand tapi kerjaannya flexing doang, itu berarti menurut gue ya, barang itu jelek. Karena kalau misalnya emang barangnya bagus, yang dia fokusin untuk di konten-kontennya itu adalah produknya, hasilnya gitu kan, bukan flexing-flexingannya gitu. Kalau udah flexing itu yang harus dicurigain. Masalahnya ya, itu udah ketangkep basah tuh, dua owner yang tersebut itu yang emang paling banyak dramanya ya. Udah ketangkep basah cuy. Dari hasil uji labnya bukannya sadar diri, malah ada satu tuh yang malah tur keliling rumahnya gitu, flexing lagi gitu. Pokoknya segala sesuatu dia lakukan flexing, promosin produknya dengan flexing. Kalau lagi ada masalah dia flexing juga, malah tur rumahnya itu loh. Nah yang satu lagi, brand satu lagi ya, itu mengelak gitu loh. Lucu kan? Makanya gue seneng banget sih sama dokter detektif ini, karena menurut gue dia orangnya apa adanya, dan dia cukup independen, dia tidak terikat sama brand apapun ya, dan dia bukan titipan siapa-siapa gitu kan. Jadi ya udah, yang sekarang ketar-ketir ya udah, perbaikin diri menurut gue gitu ya. Jangan maunya cuan doang, maunya untung doang begitu. Ada kesalahan lu salahin pabriknya. Kan lucu. Padahal pabrik itu bekerja atas perintah ownernya, iya nggak sih? Jangan cuman maunya terima cuannya doang, terima untungnya doang. Kalau ada masalah terus nyalain makronya, nyalain pabriknya gitu. Ya tugas lu sebagai brand owner ngelurusin, maksudnya ngecek gitu ya kan. Jangan sembarangan. Lu pikir lu kagak kasihan apa sama ibu-ibu rumah tangga yang udah nabung beli skincare lo yang mahal itu, terus udah dipakai secara rutin kagak ada hasilnya? Itu nyebelin banget sih, sumpah. Ya kan, mungkin lu tahu kan ada kisah ibu-ibu yang digampar suaminya gara-gara mau beli skincare. Lu bayangin coba, segila itu skincare di otak ibu-ibu ya. Apalagi kalau skincare lu mahal, ngakunya 27 kali dosing tai kucing lah, dosing tapi kagak ada hasilnya. Overclaim, buang waktu, buang dana, ya kan? Udah mendahulukan skincare lu dibandingkan beras di rumah yang udah habis. Taunya kagak ada hasil nih, kena zong, kagak glowing. Kesian banget gak sih? Makanya udah bener lah ada dokter detektif ini ya, penyelamat masyarakat, terutama ibu-ibu yang halu-halu glowing tapi nggak glowing. Nah, lu harus berterima kasih tuh sama si dokter skincare ini ya. Dokter skincare, detektif skincare, dokter detektif, jadi salah gue. Gitu aja. Owner skincare lokal lagi pada ketar-ketir nih semuanya. Ada yang sampai nangis-nangis, ada yang minta maaf, bahkan ada yang denial, super denial itunya sampai mikir bahwa apa yang dilakukan dokter detektif sekarang itu untuk menjatuhkan brandnya. Padahal ini POV-nya bukan POV brand kali, makanya jangan kebanyakan mikirin tentang diri lu sendiri gitu loh. Oke lah, kalian yang brand owner skincare yang memang nggak sesuai ketentuan ini gitu ya, mikirnya bahwa kita ini kan banyak orang yang kita mau kasih makan ya, maksudnya ada karyawan dan segala macam. Iya benar, makanya improve. Orang-orang di sini ada yang sampai bela-belain nabung loh demi beli skincare kalian, tapi masa mereka nggak berhak sih untuk mendapatkan sesuatu yang seperti yang kalian janjikan gitu loh. Memang iya ada yang bilang ya udah, toh skincare-nya juga bukannya skincare abal-abal, atau skincare-nya itu kan nggak berbahaya gitu, jadi kalau kita pakai juga nggak ada masalah. Tapi ngaruh kagak? Orang kan pengen beli skincare kan supaya ada perubahan ya, biar kulitnya dia glowing lah, apalah, kan macem-macem ya. Tapi ngapain kita beli mahal-mahal kalau misalnya kita tahu oke, ini sih aman gitu kan, tapi nggak akan bikin apa-apa ke kulit gua, atau minimal banget lah, atau gua harus pakai dalam jangka waktu yang super lama baru gua dapat hasil. Kalau kayak gitu sama aja mendingan gue cuci muka pakai air gitu loh, pakai air aja udah, jelas aman. Membersihkan kulit iya, tapi apakah membersihkan sampai ke pori-pori? Enggak. Tapi kalau dipakai jangka waktu lama ya mungkin akan bersih-bersih juga gitu loh.
tapi kan ngelama gitu loh. Dan yang paling penting poinnya adalah nggak sesuai dengan klaim yang ada di produk itu. Bisa memutihkan lah, bisa menghilangkan spot-spot hitam lah, dan yang lain-lain. Jadi tolong POV-nya owner skincare ini, kalian jangan POV-nya itu dari sisi kalian bangun brand, baru habis itu ada karyawan yang harus dikasih makan. Kita ini yang bikin kalian supaya bisa makan, kita yang beli. Pernah kepikiran gak sih kalian semua yang brand-brand owner skincare ini mikir bahwa ada ibu-ibu di luaran sana bela-belain beli skincare supaya si suaminya itu bisa tetap stay mencintai dia gitu, supaya dia tampak lebih cantik. Padahal untuk beli beras aja mungkin sulit di rumahnya mereka, tapi demi-demi, tahu gak sih lo, demi-demi. Jadi POV-nya tuh jangan POV dari sisi kalian tuh sebagai owner bisnis atau apa segala macam. Hey, mereka yang beli produk-produk lu, mereka yang ngasih makan lu, itu yang lu harus pikirin. Jadi sebaiknya ya, kalau misalnya dalam keadaan kayak gini, kalau memang udah tahu, oh iya ini kayaknya pabrikan bisa nakal nih, segera cek itu barang-barang semuanya, lu cek lab semuanya. Kalau dilihat, oh iya ini nggak memenuhi, ya lu tuntut dong ke pabriknya supaya mereka bisa bikin yang batch yang baru gitu loh. Dan jangan lupa untuk produk lama yang nggak sesuai ditarik dulu dari pasar, dan lo bilang dan lo minta maaf ke orang-orang bahwa terjadi kesalahan dari pihak pabrik bla 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 bla. Gue rasa orang-orang akan jauh lebih respect gitu ya. Dan ketika lo kembali dengan formula lo yang baru, orang-orang malah jadi penasaran, pengen beli kan. Oh ini formulanya udah diperbaiki, yang labnya tuh udah sesuai. Wah gue jadi pengen coba nih. Karena waktu pas dulu gue pakai bahkan nggak sesuai sama yang ada di uji lab itu works fine juga sih di gue. Apalagi sekarang kan gitu ya pikirannya harusnya. Gue tahu pasti dari kalian ya si owner-owner ini akan ada kerugian, but that is something yang harus lo ambil, itu resikonya jadi owner business gitu loh. Jadi jangan lo malah nganggep orang yang mau ngebantuin masyarakat luas yang membeli produk-produk lo, malah kesannya jadi orang itu yang ngejatuhin gitu. Lucu cara pikirnya, tahu nggak sih? Jadi para owner skincare, bagusnya sih beneran kalian coba berbenah diri dulu, coba cek produk-produk kalian lagi. Kalau misalnya memang sudah sesuai ketentuan, silakan lakukan pembelaan diri. Tapi kalau memang belum, berbenah diri begitu.